Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Surat dari Presiden Soekarno tertanggal 11 Maret 1966 ini diterima oleh Letnan Jenderal Soeharto yang pada akhirnya justru menjadi surat sakti yang berujung pada pergantian kekuasaan. Super Semar berisi instruksi Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam pengamanan negara. Situasi negara kala itu sedang rentan usai gerakan 30 September 1965 yang menyeret Partai Komunis Indonesia. Menurut versi resmi, dikutip dari buku Kekuasaan Presiden Republik Indonesia karya Susilo Soeharto, Presiden Soekarno sedang melantik Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Merdeka, Jakarta pada 11 Maret 1966 itu. Namun, Presiden terpaksa meninggalkan sidang lebih cepat. Soekarno diungsikan ke Istana Bogor dengan helikopter bersama Wakil Perdana Menteri I, Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Hairul Saleh. Sidang pelantikan ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena, yang lantas menyusup ke Bogor. Eros Jarot dalam misteri Super Semar ada laporan terkait pergerakan pasukan liar di sekitar istana. Pasukan ini belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris yang hendak membersihkan orang-orang kabinet yang diduga terlibat G30S, salah satunya Subandrio. Situasi tersebut dilaporkan kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat. Soeharto, pengganti Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S, tidak menghadiri sidang kabinet dengan alasan sakit tenggorokan. Soeharto kemudian mengutus Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pada malam harinya, ketiga perwira tinggi Angkatan Darat itu berbincang dengan Presiden terkait situasi yang terjadi. Kepada Presiden Soekarno, mereka menyampaikan pesan bahwa Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan apabila Presiden mengeluarkan surat tugas yang memberikan kewenangan bagi Soeharto untuk mengambil tindakan. Presiden Soekarno setuju dan dibuatlah Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban. Namun, penerapan surat tersebut jauh dari apa yang seharusnya. Alih-alih hanya untuk menertibkan keamanan, Super Semar konon dijadikan Soeharto sebagai surat sakti, sekaligus legitimasi untuk perlahan tapi pasti mengambil alih kekuasaan. Faktanya, Soeharto akhirnya menjadi Presiden RI kedua dan berkuasa selama 32 tahun. Kebenaran mengenai hal ini memang masih menjadi misteri dan kontroversi. Terlebih Super Semar yang asli belum ditemukan. Bahkan saat ini ada beberapa versi yang membuat kebenaran sejarah menjadi semakin sulit dipastikan. Apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Soeharto lewat Super Semar saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah menjaga stabilitas negara, termasuk keamanan Presiden dan keluarganya, atau surat legitimasi untuk pengalihan kekuasaan?